Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengannya menjadi sebab bertambahnya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala berdasarkan firman-Nya, la in syakartum la azidannakum, dan dengan kalimat hamdalah sebagaimana penjelasan hadis-hadis Nabi, ternyata memperbanyak kalimat alhamdulillah juga menjadi sebab memperberat bobot timbangan kebaikan kita nanti di akhirat. Insyaallah Bapak Ibu jamaah sekalian, kita lanjutkan pelajaran di surah Al-Alaq atau surah Iqra dari pertemuan kita yang lalu. Untuk itu, sebelum kita memulai, mari kita bersalawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Alaq adalah surah Makkiyah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menandai pelantikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi dan rasul. Nah, ini sudah kita jelaskan. Kemudian bahwa surah ini diturunkan oleh Allah dari langit dunia kepada Rasulullah di tanggal 17 Ramadan, tepat umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di umur 40 tahun. Dalam beberapa ahli sejarah menjelaskan umur Rasulullah saat itu 40 tahun 6 bulan. Dan sebagian ulama termasuk Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa demikianlah para nabi umumnya ya dilantik menjadi nabi dan rasul di umur 40 tahun, kecuali Nabi Isa alaihissalam ya. Sebagaimana diriwayatkan bahwa Nabi Isa itu sudah dilantik jadi nabi sejak dia bayi ya, dalam surah Maryam ketika Maryam dikejar oleh kaumnya, dan singkat cerita sampai
kebun kurma. Nabi Isa yang saat itu masih merah tidur terlentang. Lalu datanglah orang-orang, kemudian mengatakan kepada Maryam, diriwayatkan dalam keadaan marah. Dalam keadaan marah sampai disebutkan dalam hadis ada seseorang yang sudah tua mengangkat tangannya untuk memukul Maryam. Tiba-tiba tangannya terhenti seperti lumpuh, tidak bisa mengayunkan tangannya. Kemudian mereka berucap dengan ucapan yang lembut, yang awalnya kasar kemudian menjadi lembut, lalu mengatakan, maka abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyah. Wahai Maryam, kenapa kau bisa begitu nak? Bapakmu bukan laki-laki gigolo begitu, bukan pelacur. Mamakmu juga perempuan baik-baik. Kenapa kau bisa punya anak? Maka di dalam surah Maryam beliau menunjuk Isa, fa asyarat ilaih. Beliau tidak menjawab, beliau menunjuk anaknya Isa alaihissalam. Kemudian mereka heran, bagaimana ceritanya kami bicara sama anak kecil, bayi yang masih merah. Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Maka singkat cerita, dalam ayat kemudian didatangilah Nabi Isa alaihissalam yang dalam riwayat disebutkan dalam keadaan tidur terlentang seperti bayi pada umumnya. Lalu ketika mereka datang, Nabi Isa kemudian bangkit sebagai bayi ajaib, langsung duduk dalam keadaan disebutkan julusul murabba, duduk bersila. Jadi di sini diambil satu dalil bahwa Bapak Ibu, duduk yang paling baik itu duduk yang terhormat, itu duduk bersila. Sebab Nabi Isa ketika itu bangkit duduk begini, duduk bersila. Lalu kemudian beliau mengatakan, inni Abdullah, saya adalah hamba Allah. Atani al-kitabah, aku diberikan Alkitab, wa ja'alani nabiyya, dan aku dijadikan seorang nabi. Padahal beliau masih bayi saat itu. Satu catatan penting bahwa kejadiannya cuma satu kali, bahwa Nabi Isa berbicara itu cuma satu kali di masa bayi, ketika itu saja. Nah, ini kita kembali ke pembahasan kita Iqra, bahwa ulama mengatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad dilantik menjadi seorang nabi itu tepat di umur 40 tahun. Sekalipun ahli sejarah yang lain menyebutkan beliau 40 tahun 6 bulan. Dengan hikmah bahwa begitulah umumnya para nabi dilantik di umur 40 tahun. Kenapa? Yang kedua, karena umur 40 tahun itu adalah umur yang sudah matang, sudah dewasa, sudah bagus berpikir. Dan alhamdulillahnya ternyata undang-undang di Indonesia untuk menjadi presiden dan wakil presiden itu syaratnya minimal 40 tahun. Ya, cuma terjadi sedikit insiden beberapa tahun yang lalu. Itu hikmahnya. Jadi alhasil Iqra ini di 5 ayat pertama di surah Al-Alaq, inilah 5 ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Kemudian sekedar pengulangan lagi, kita refresh pelajaran kita pada pertemuan lalu. Kita langsung masuk di ayat pertama. Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah bismi rabbik, atas nama Tuhanmu. Dalam terjemahan yang lain dengan menyebut nama Tuhanmu. Yang lalu kita sudah menjelaskan bahwa bismi rabbik atau bismillah itu maknanya dua. Kalau dibaca bismillah atau bismi rabbik
Itu maknanya yang pertama, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Ada kalimat tersembunyi, memohon keberkahan, dengan memohon keberkahan. Kalau dia dibaca Bismillah atau Bismi Rabbi, terjemahannya menjadi bacalah atas nama Tuhanmu, maka maknanya bacalah wahai Muhammad dengan harapan mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bismillah atau Bismi Rabbik itu maknanya Rasulullah dan kita semua dianjurkan untuk membaca Bismillah dengan harapan mendapatkan dua keuntungan: mendapatkan keberkahan dari perbuatan yang kita lakukan diawali dengan Bismillah, dan itu berdasarkan hadis Nabi, kullu amalin la yubda bil basmalah fahuwa aqta. Semua amalan yang tidak dimulai dengan Bismillah maka keberkahannya terputus. Dalam riwayat yang lain, ya, Bismillah atau Bismi Rabbik pada ayat yang pelajaran kita itu bermakna untuk mendapatkan kekuatan. Allah, Bismi Rabbik, bacalah atas nama Tuhanmu untuk mendapatkan kekuatan. Seperti yang pernah kita jelaskan, bahwa keberkahan dan kekuatan itu berpasangan. Jadi selalu keberkahan itu membawa kekuatan. Nah, izinkan saya mengulang kisahnya, sebab pertemuan yang lalu ketika saya keluar ada bapak-bapak minta tolong Ustadz diselesaikan kisahnya tentang Imam Syafi'i, karena saya waktu itu cuma menjelaskan satu saja. Saya bilang itu kan stressingnya, tapi tidak apa-apa kita sebutkan bahwa satu hal yang menunjukkan bahwa keberkahan itu punya hubungan yang erat dengan kekuatan, sebagaimana kisah Imam Syafi'i suatu saat bermalam di rumah murid beliau Imam Ahmad. Apa yang terjadi? Anak Imam Ahmad yaitu Abdullah ternyata membuat catatan penting kehadiran Imam Syafi'i di rumah Imam Ahmad, yaitu catatannya bahwa Imam Syafi'i makannya terlalu banyak sekali di rumah muridnya. Yang kedua, dia tidak sholat tahajud. Yang ketiga, dia tidak berwudu pergi sholat isya. Nah, kita sudah jelaskan yang lalu, tambah kita pelan-pelan. Jadi ketika Imam Syafi'i masih di masjid, Imam Ahmad pulang dengan anaknya. Abdullah bilang, "Bapak, tabe, kayaknya saya tidak percaya kalau yang menginap di rumah kita ini tadi malam itu tuan guru Imam Syafi'i yang sekarang masih di masjid." Kata Imam Ahmad, "Kenapa bisa, nak?" Tidak begitu gayanya tuan guru. Saya punya catatan, Bapak. Kata Imam Ahmad, "Apa itu?" Dia bilang, "Yang pertama tadi malam waktu kita ajak makan dia, banyak sekali nak makan. Itu bukan ulama itu. Tidak ada ceritanya ulama makan banyak." Ini saya ustaz kayak ini kalau. Ulama tidak ada ceritanya makan banyak. Dan memang ternyata Imam Syafi'i, Bapak Ibu bisa cek nanti di kumpulan syair-syair Imam Syafi'i, sudah lama diterjemahkan. Diwanus Syafi'i dijual di Toha Putra, Pak. Itu sudah sejak tahun 90-an sudah diterjemahkan. Ya. Beliau sendiri bilang bahwa makan banyak itu menghabiskan waktu untuk mendapatkan manfaat ilmu. Nah, itu tadi malam Bapak banyak makan. Tidak percaya kalau itu tuan guru. Yang kedua, Bapak tidak sembahyang tahajud. Masa ada ulama tidak sholat tahajud? Dan ini catatan penting. Jangan coba-coba Ustadz menginap di rumahnya orang baru tidak bangun sholat tahajud. Ya. Yang ketiga, Bapak, dia pergi sholat subuh itu tidak berwudu ke kuliah. Dan ini memberikan pelajaran penting bagaimana seorang anak kecil umur 9 atau 10 tahun
itu sudah pandai mengamati orang-orang yang dewasa yang menginap di rumahnya. Dan itu keberhasilan pendidikan yang dilakukan oleh seorang bapak bernama Imam Ahmad. Alhasil, singkat cerita, pulanglah Imam Syafi'i. Imam Ahmad bilang, Tabe tuan guru, ini anakku ada pertanyaannya. Nah, amati kita di malam sampai subuh tadi. Kata Imam Syafi'i, apa nak? Silahkan. Dan seperti yang kita sebutkan bahwa anak ini Abdullah itu sangat dewasa. Begitu dibilang silahkan, beliau langsung bertanya. Tidak seperti anak-anak kita. Dedek bapak iya sembaran nak. Tidak. Beliau langsung bertanya. Maka diajukanlah 3 pertanyaan itu, dan inilah jawaban dari Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, adapun yang pertama, saya makan banyak itu saya sengaja. Kenapa saya sengaja makan banyak? Di rumahmu, di rumah ulama, karena saya sangat yakin makanan yang disuguhkan oleh keluargamu, bapakmu adalah makanan yang halal. Makanan yang halal itu selalu membawa keberkahan. Dan makanan kalau masuk ke dalam perut dan itu makanan halal dan membawa berkah, pasti dia membawa kekuatan. Salah satunya adalah kekuatan untuk melakukan ibadah. Jadi dosa dan ibadah itu punya hubungan yang erat. Kalau ada rasa-rasa malas untuk melakukan sujud dan rukuk, itu biasanya berhubungan dengan dosa. Alhasil, itu yang pertama yang sudah kita jelaskan yang lalu, bahwa makanan yang halal membawa keberkahan dan keberkahan menghasilkan kekuatan. Nah, adapun yang kedua, dan ini sengaja terluput, bahwa tadi malam saya tidak sholat tahajud, ya, itu sengaja. Kenapa? Karena sejak saya masuk ke kamar bapakmu, saya mendapati aura kamar bapakmu itu seperti sebuah perpustakaan yang sangat lengkap, yang membuat saya penasaran untuk kemudian mempelajari ilmu-ilmu yang lain, yang hasilnya tadi malam, wahai Ananda, saya berhasil memecahkan persoalan sebanyak 40 masalah dalam satu malam. Jadi itu memberikan petunjuk bahwa ruangan-ruangan atau tempat-tempat yang sering dipakai beribadah, sering dipakai melakukan kebaikan, itu auranya Pak baik, dan itu bisa kita rasakan. Kalau ada tempat lokasi yang selalu dilakukan kemaksiatan di situ, auranya juga tidak baik. Dan kamarnya Imam Ahmad itu dipinjamkan kepada Imam Syafi'i, itu memberikan petunjuk bahwa dari dulu memang kebiasaan orang kalau memberikan tumpangan nginap kepada orang itu dikasih kamar utamanya, kamar utama. Dan itu didapati ternyata aura rumahnya Imam Ahmad itu adalah aura yang membawa ketaatan. Sekali lagi, ada rumah yang baru kita masuk lain-lain dirasa. Pernah masuk di rumahnya orang Pak, agak lain-lain. Ada rumah yang memang kayak sejuk dirasa anunya, bukan karena AC, memang auranya lain. Begitulah seperti pernah kita pelajari bahwa benda-benda yang sering kita pakai untuk ketaatan itu memberikan aura dan bahkan tuah dalam kehidupan seseorang. Yang ketiga, dan ini masuk ke ilmu fikih, saya pergi sholat subuh itu tidak berwudu karena sejak selesai makan malam, sholat isya tadi malam, itu sampai subuh tidak batal wudu saya, tidak batal wudunya. Dan itu bisa Pak, dan itu pernah dilakukan juga Nabi SAW. Cuma itu kadang-kadang saja terjadi, sekali dua kali dalam kehidupan seseorang. Nabi pernah mencontohkan, Nabi pernah itu bahkan 5 sholat, mulai dari sholat subuh sampai sholat isya, beliau sholat dengan satu wudu, dan itu dibolehkan. Jadi seperti yang kita lakukan sekarang,
Kalau sebentar masuk waktu Isya kita tidak berwudu lagi, itu boleh. Bahkan lebih dari 2 salat boleh dengan satu wudu. Ya, cuma memang dalam riwayat-riwayat yang lain dianjurkan jika memang sempat dan tempat wudu di masjid itu tidak terlalu jauh, maka kalau mau mendapatkan keutamaan setelah mau sholat kita berwudu lagi, dan itu kembali kepada kita. Itu jawabannya. Kita kembali ke ayat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah wahai Muhammad. Imam Al-Qurtubi meriwayatkan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Iqra ya Muhammad ma unzila ilaika min rabbik. Bacalah wahai Muhammad apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Ulama menjelaskan bahwa Iqra ini di ayat pertama potongannya Iqra bismi rabbik memberikan petunjuk tentang keutamaan ilmu dan urgensinya. Ya. Jadi ilmu adalah sesuatu yang sangat penting, dan ternyata agama kita, Bapak Ibu jamaah sekalian, adalah agama yang selalu sejalan dengan ilmu pengetahuan. Maafkan saya sejenak. Ada Pak Dokter di sini. Disebutkan satu kalimat hikmah, dikatakan bahwa salah satu hikmah kenapa umumnya orang lahir kepala duluan baru kaki adalah supaya kita itu berpikir dulu baru melangkah. Itu hikmahnya kenapa orang. Tapi ada katanya yang lahir kaki duluan tapi jarang Pak. Umumnya orang lahir dan selalu diusahakan lahir kepala duluan. Nah, ternyata itu hikmahnya. Kenapa hikmahnya orang lahir kepala duluan baru kaki? Supaya kita berpikir dulu baru melangkah. Nah, jangan yang penting kerja. Nah, itu namanya garim piti holo-holoin nanti. Berpikir juga kalau bekerja, jangan bekerja dulu baru dicari baru dicari hukumnya. Itu salah satu hikmahnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu atau atas nama Tuhanmu dengan mengharapkan keberkahan dan kekuatan wahai Muhammad, karena Allah adalah alladzi khalaq, dialah Allah yang maha pencipta. Maka pelajaran yang kedua yang bisa kita petik dari ayat pertama ini setelah kemuliaan dan keutamaan ilmu adalah rabtul ilmi bil iman. Hendaknya ilmu itu diikat dengan keimanan. Ya. Alladzi khalaq, kepada Allah yang menciptakan, sekali lagi memberikan petunjuk. Ilmu yang kita pelajari hendaknya selalu diikat dengan keimanan. Ada satu kalimat yang sangat indah Pak, dari Pak Kiai Zainuddin MZ almarhum. Ada kalimatnya yang tidak pernah saya lupa. Kalau Bapak Ibu punya kesempatan diam-diam istirahat di rumah, coba putar kembali ceramah-ceramahnya Zainuddin MZ. 15 menit pertama itu banyak sekali ilmu di situ. Nanti ke depannya ya sudah banyak candaan-candaannya, tapi isinya banyak ilmunya. Hubungannya dengan ilmu, kata mutiara beliau itu begini: dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan iman hidup jadi terarah, dengan seni hidup jadi indah. Nah, itu baik sekali. Jadi harus orang berilmu. Dengan ilmu hidup jadi mudah. Kata-kata singkat orang Sulawesi, begitu memang Ustaz. Segala sesuatunya itu harus ada ilmunya. Mau potong palu-palu juga harus diilmui juga supaya cepat caranya palu-palu, jangan piti-piti. Itu
mungkin PT-PT ini menyebabkan munculnya AI ChatGPT. ChatGPT itu terkadang jawabannya PT-PT, Pak. Saya baru tahu juga setelah dapat informasi. Saya coba-coba bertanya tentang masalah agama. Biasa PT-PT, ChatGPT. Ini pentingnya ilmu. Jadi tetap belajar. Jadi sekali lagi beliau mengatakan dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan iman hidup jadi terarah, dengan seni hidup jadi indah. Kalau ilmu saja dipelajari terus tanpa pelajaran iman, bahaya. Itu yang korupsi. Jadi sekarang bukan sedangkan makanan binatang saja dikorupsi, apalagi makanan manusia. Ini kasihan kebun binatang, banyak binatang yang mati dikorupsi juga. Ada teman bilang, biasa gitu Ustaz, kalau cuma makanan binatang sama makanan manusia dikorupsi. Itu korupsi haji sama korupsi Quran, percetakan Quran beberapa tahun lalu itu kan, cetak Quran saja dikorupsi. Itu karena ilmunya saja yang jalan, tapi tidak ada jalan keimanannya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Dialah Allah yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Izinkan saya sedikit panjang. Khalaqal insan, dialah Allah yang menciptakan manusia. Bapak Ibu jemaah sekalian, al-insan yang dimaksud, Imam Al-Qurtubi mengatakan al-insan yang dimaksud dua. Yang pertama adalah Adam, yang kedua adalah manusia secara umum. Kemudian kalimat insan yang terjemahannya menjadi manusia, al-insan itu, manusia itu dinamakan manusia karena dua sebab. Jadi kita ini manusia yang dalam bahasa Arab namanya insan, disebut manusia karena dua sebab. Yang pertama linisyanihi, yang kedua liunusati. Manusia dinamakan manusia yang pertama karena dia punya sifat lupa. Jadi al-insan itu asal katanya nisyan, yang lupa. Yang kedua liunusati, manusia tidak bisa hidup sendiri, dia adalah makhluk sosial. Pelajaran pentingnya bahwa kita manusia dinamakan manusia karena kita tempat salah dan lupa. Tidak ada ceritanya ada manusia yang tidak pernah lupa, Pak. Tidak ada. Dan manusia yang pertama lupa adalah Adam alaihissalam. Sebagaimana yang pernah kita pelajari bahwa Adam ketika selesai diciptakan, beliau diperlihatkan calon anak cucunya. Jadi Nabi Adam itu sudah diperlihatkan semuanya, semua ilmu itu sudah diberikan kepada Adam. Lalu ketika dilihat calon anak cucunya, ada satu benih yang bercahaya. Lalu Adam mengatakan, "Ya Allah, man hada? Siapa ini?" Jadi kita itu sudah ada, sudah sejak selesai Adam itu ada semua calon sampai hari kiamat. Maka Adam melihat ada satu cahaya pada satu bibit manusia. Lalu Adam mengatakan, "Man hada? Siapa ini?" Agak unik karena dia ada cahaya di situ. Maka Allah mengatakan, itu adalah calon cucumu nanti, anak cucumu bernama Daud. Bernama Daud. Lalu Adam mengatakan, "Kam tu'ti min umr?" Berapa umurnya nanti wahai Allah? Allah mengatakan umurnya 60 tahun. 60 tahun. Maka Adam mengatakan, "A'ti min umri arba'in." Kasih umur saya yang 40 supaya genap umurnya 100 tahun. Ketika umur beliau mencapai 960, karena umurnya Adam 1000 tahun kurang 40. Ketika umurnya 960, malakul maut datang. Karena semua nabi kalau mau dicabut nyawanya, malakul maut itu minta izin. Bagaimana
wahai Adam, sudah siap? Kata Adam, siap apa? Dia bilang, sudah siap, karena watun nabi, sudah mau dicabut nyawa ini. Maka Adam mengatakan, ayabqa alaysa yabqa min umri arbaun, bukankah masih ada sisa umurku 40 tahun? Jadi Nabi Adam sudah tahu perjalanan hidupnya harus 1000 tahun. Dia sudah dikasih tahu. Dia bilang, masih ada sisa umurku 40 tahun nih. Masih lama 40. Maka malaikat naik ke atas melapor. Kemudian turun lagi, dia bilang, kau lupa lupai Adam, sudah kau sedekahkan umur 40 kepada calon anak cucumu bernama Daud. Maka sejak itulah Nabi Adam menjadi manusia pertama yang lupa, dan nanti anak cucunya akan menjadi manusia yang lupa. Dan alhamdulillah Bapak Ibu jamaah sekalian, untungnya Nabi Adam lupa, dan kemudian kita punya tabiat lupa. Seandainya tidak ada lupa, bahaya. Bahaya. Seandainya hidup kita, Pak, semua kita ingat, berbahaya. Salah satunya hubungannya dengan ibadah. Seandainya semua yang kita lihat, yang kita dengar, kita ingat semua, bahaya, Pak. Kita masuk ke masjid, susah khusyuk dalam sholat karena diingat semua. Jadi salah satu hikmah lupa adalah nikmat yang sangat besar yang sering dilupakan orang. Ya, dia nikmat itu lupa. Ya, yang penting jangan lupa bayar utang. Itu yang masalah itu kalau lupa. Yang kedua, manusia dinamakan manusia liunusati, karena dia adalah makhluk sosial. Tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Dia butuh orang lain. Jadi tidak ada ceritanya orang bisa hidup sendiri di muka bumi ini. Tidak bisa. Ya, bahkan kita lahir dibantu orang, kita mati masih dibantu orang. Tidak ada ceritanya orang mati pergi di kuburannya sendiri. Tapi ada orang mati pergi di kuburannya sendiri, Pak. Dia mandikan dirinya sendiri. Tidak ada ceritanya. Ini satu hal yang sangat penting. Hikmah ayat ini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Manusia tercipta dari segumpal darah, untuk mengingatkan kepada kita bahwa manusia itu sangat lemah. Sangat lemah. Ini memberikan petunjuk lain supaya kita hadir di muka bumi ini menjadi manusia yang sadar diri, yang rendah hati, tidak boleh sombong. Ya. Sadar. Orang yang sombong itu sepertinya SD-nya tidak bagus, Padi, karena SD itu singkatan sadar diri. Iya. Kalau SD-nya tidak bagus, itu bahaya nanti SMP-nya. Kalau SD-nya saja tidak bagus, sadar diri, SMP-nya juga nanti bermasalah. Apalagi kalau dia perempuan. SMP itu, Pak, Ibu, singkatan salah menempatkan perasaan. Nah, iya. Iya. Nggak tahu kalau SMA, apa itu SMA? Sudah mempunyai anak. Iya. Saya heran kalau ada orang sombong sekali. Kemarin saya habis khutbah Jumat disapa sama kenalan. Saya keluar setelah sholat sunnah berubah. Alhamdulillah, ini pelajaran penting. Kadang-kadang pelajaran itu didapati dari orang yang strata pendidikannya jauh dari kita. Assalamualaikum Ustaz, masih ingat saya Ustaz? Oh, alhamdulillah. Sambil saya berpikir, saya itu kalau ketemu orang biasa kan tidak terlalu kenal kita, tapi kalau dibilang masih kenal saya Ustaz, sambil saya berpikir di mana saya ketemu ini Bapak. Pokoknya SKSD saja, so kenal so dekat. Sambil dia berbicara, bilang berapa umur tak Ustaz? Bilang saya 52 sekarang, saya kelahiran 74. Kita iya, saya sudah 50 juga Ustaz. Tua maki Ustaz di, aku bilang iyalah sudah tua. Kalau sudah tua maki ya apalagi mau dipikir, aku bilang betul. Kalau sudah tua mi orang itu jangan mi terlalu banyak pikir dunia. Tidak perlu itu pikir dunia sebenarnya. Jangan terlalu fokus ke dunia. Kalau tua mi orang sudah umur 50 maki Bapak Ibu, dua mau kita pikir.
Yang pertama, lutut tak sama nih ayat itu mau kita pikir, jangan kita terlalu banyak pikir yang lain-lain dunia. Itu mau lutut nih, bagaimana ceritanya supaya bisa kuat-kuat jalan ke masjid. Tuanya orang. Nah, itu supaya kita tidak gagal di SMP salah menempatkan perasaan, terutama perasaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya kita selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, sadarlah bahwa kita ini sehebat apapun kita pasti akan mengalami satu keadaan kita lemah. Nasenogi dek gagah jago, nggak ada orang jago. Apa yang bisa kita sombongkan? Ya, itu Pak Trisno itu, tuh Pak Jenderal. Kalau dibilang gagah betul, bilang wajahnya tampan betul, jenderal, tapi tua, lemah, tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, inilah yang peringatan dari Allah ini sangat penting dibaca pelan-pelan. Alladzi ikra wa rabbaka bismillah khalaqal insana min 'alaq ikra wa rabbukal akram. Bacalah dengan pengetahuan bahwa Allah Tuhanmu itu adalah Tuhan yang maha pemurah. Ya, ini memberikan petunjuk kepada kita sekalian bahwa hendaklah manusia sadar dari mana dia diciptakan, dan hendaklah dia selalu merasakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang sangat penyayang dan sangat pemurah kepada hamba-hambanya. Alladzi 'allama bil qalam, dialah Allah yang mengajarkan manusia al-qalam. Jadi menulis itu Allah yang ajarkan kepada Adam. Ya, wa 'allama Adama al-asma'a kullah. Allah mengajarkan Adam semua nama-nama. Jadi mulai Adam diciptakan sampai hari kiamat, semua nama-nama yang nanti kita kenal itu sebenarnya dasar-dasarnya sudah ada, disebutkan oleh Allah kepada Adam alaihissalam. Berapa menit lagi Pak? Ya, 7 menit. Sambil 2 menit, kalau ada sisanya kita diskusi. Ulama tentang al-qalam, ulama berbeda pendapat. Siapakah makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah al-qalam atau al-arash? Jadi ulama terhadap dua makhluk ini, al-qalam dan arasnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana pertama kali diciptakan. Sebagian ulama mengatakan yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah al-arash. Tetapi ternyata yang paling kuat adalah al-qalam. Al-qalam lah yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan sabda sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah al-qalam. Tsumma qala lahu uktub. Kemudian Allah bilang kepada al-qalam, tulislah. Kemudian al-qalam itu bilang kepada Allah, madza aktub? Apa yang harus saya tulis ya Allah? Maka Allah mengatakan, uktub kulla syai'in. Tulislah segala sesuatunya, semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Jadi takdir sudah ditetapkan, ya, dan ditulis oleh al-qalam atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dan itu dikuatkan oleh hadis yang lain tentang takdir. Allah mengatakan, innallaha qaddara kulla syai'in qabla khalqis samawati wal ard bi 50 alf sanah. Allah telah menakdirkan dan menetapkan segala sesuatu sebelum penciptaan langit dan bumi 50.000 tahun lamanya. Jadi 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, takdir itu sudah ditetapkan. Jadi tugas kita jalani, banyak-banyak berdoa dan tidak usah banyak membantah. Ini yang bisa kita sampaikan Bapak Ibu jamaah sekalian. Semoga bermanfaat. Nanti insyaallah pada kesempatan berikutnya kita lanjutkan lagi beberapa ayat bagian kedua dari surah Al-Alaq. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada yang perlu kita diskusikan beberapa menit? Sudah masuk adik? Baik, kalau begitu kita tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.